Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Miss berharap kalian semua sehat dan bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam ibadah siswa kelas 4 sampai kelas 6. Tema ibadah kita hari ini adalah Aku dikasihi, aku diampuni. Sebelum kita membuka ibadah kita di dalam doa, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di ibadah siswa kali ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah siswa pagi ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, membaca tema kita hari ini rasanya sangat menyenangkan ya. Apa temanya ya? Iya, tema hari ini adalah Aku dikasihi, aku diampuni. Semua orang pasti senang dikasihi. Dan ketika dikasihi, kalau buat kesalahan
juga akan diampuni. Sekarang kita juga akan menunjukkan bentuk kasih kita. Kasih kita dengan pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan memberikan persembahan. Mari memberi dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkatilah pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dicatat supaya semakin memberkati hidup kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, "Jadikan Aku Indah". Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Shalom anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini berjudul, "Aku dikasihi, aku diampuni". Wow, kalimat ini membuat hati kita sejuk ya anak-anak ya. Apa maksudnya?
Kita tunggu. Kita mau serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama ada di dalam satu waktu kami memuji nama Tuhan, kami bersuka di hadapan Tuhan, dan kami juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 yang berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Tahukah anak-anak apa arti perumpamaan itu? Secara sederhananya, perumpamaan itu artinya adalah penggambaran sebuah cerita yang sederhana, tetapi artinya dalam atau penting. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini disampaikan Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak setuju kalau Tuhan Yesus bergaul dan bahkan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, anak-anak, cerita tentang anak yang hilang sudah sering kita dengar, anak-anak dengar. Dan banyak yang diingat hanya anak bungsu yang nakal, yang menghabiskan harta bapaknya. Namun, kisah ini menceritakan tentang seorang bapa yang baik hati, bapa yang murah hati dan mengampuni. Bagaimana ceritanya? Perumpamaan ini disampaikan Yesus menjawab sungut-sungut orang Farisi ya. Tadi di depan Memdep sudah sampaikan ini, mereka tidak setuju. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bergaul dan makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap berdosa. Dalam kisah ini disebutkan, ada seorang bapa memiliki 2 orang anak, semuanya laki-laki. Anak bungsu meminta kepada bapaknya supaya membagikan harta kepadanya dengan alasan untuk membuat usaha baru di tempat asing yang jauh dari keluarganya. Di tempat asing itu, anak bungsu tidak membangun usaha sebagaimana yang dijanjikannya, ia malah berfoya-foya, menghabiskan harta pemberian bapaknya. Akibatnya dari perbuatannya itu, anak bungsu jatuh miskin. Singkat cerita, ia menjadi budak pemelihara babi. Di saat ia lapar, tidak ada makanan baginya. Dengan terpaksa ia memakan sisa babi peliharaan tuannya. Di situasi seperti itu, ia membayangkan masa lalu saat hidup bersama keluarganya. Dalam lingkupan kasih orang tua dan keluarganya, ia merasakan hidup yang baik dibanding dengan menjadi budak di negeri lain. Bayangan itu membuat si bungsu rindu kembali ke rumahnya. Ketika anak bungsu pulang, ternyata dari kejauhan terlihat bapaknya yang menyambut kedatangannya dengan gembira, dengan sukacita. Bahkan ia berlari menyambut anaknya ini. Anak-anak, setiba mereka di rumah, anaknya dipeluk, diciumi karena saking gembiranya.
Bahkan kepada para pekerja di rumah, si bapak minta agar penyambutan dilakukan secara meriah. Kepada para pekerja di rumah, bapak minta agar hamba-hambanya membawakannya jubah yang terbaik dan memakaikannya cincin kepada anak bungsu, serta sepatu pada kakinya. Dan bapaknya menyuruh mengambil anak lembu yang gemuk dan menyembelihnya untuk pesta, untuk makan bersama. Dengan sukacitanya bapak ini berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari anak bungsu ini? Perhatikan. Keberanian anak bungsu mengakui kesalahannya kepada bapaknya membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sang bapak yang tahu suatu saat pasti si bungsu kembali. Sang bapak hanya membutuhkan kembalinya si bungsu. Ingat, Memdep ceritakan di depan tadi, ketika masih jauh, sang bapak sudah melihat. Ia berlari untuk menyambut anak bungsu. Di sini nampak sosok bapak yang sangat mengasihi anaknya. Bapak yang murah hati. Ia mencintai si bungsu yang berdosa. Ia mengasihi, ia menyayangi anak bungsunya yang sudah berdosa. Bapak tidak duduk untuk mengadili anaknya atau menghukum. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Dia itu Tuhan yang menerima orang yang mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Dan Dia akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Dia Tuhan yang penuh kasih. Anak-anak, kita semua, anak-anak, bapak ibu guru adalah orang berdosa yang seharusnya kita mendapat hukuman. Ada yang merasa tidak pernah berbuat dosa atau melakukan kesalahan satu kali pun? Coba angkat tangan. Wah, tidak ada, ya. Lalu, anak-anak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita manusia berdosa. Sadari ini, kita membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Datang kepada Yesus sekarang, akui semua dosa-dosamu kepadanya. Dia menunggumu. Ingat dengan Bapa di kisah ini, di perumpamaan anak yang hilang ini. Datang kepada Yesus sekarang, akui semua dosa-dosamu kepadanya. Anak-anak, Dia menunggumu. Dia mengasihimu. Dia mengampuni dosa-dosamu. Oh, sungguh indah. Ini suatu kemurahan Tuhan. Suatu anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Memdep ajak anak-anak untuk berkata dengan memakai gerakan. Ya, ikuti Memdep. Aku dikasihi Tuhan, aku diampuni Tuhan. Yuk sekali lagi ya, Oke. Aku dikasihi Tuhan, aku diampuni Tuhan. Mari anak-anak kita akan lipat tangan dan tutup matamu.
saatnya sekarang ini akui dosa-dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu, ketidaktaatanmu yang seringlah kalian lakukan. Ingat Dia mengasihimu. Dia mau mengampunimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang pagi ini kami dengarkan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk kami. Untuk menghapus dosa-dosa kami. Seringkali Tuhan kami tidak taat kepadamu. Namun saat ini kami mengakuinya di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Pengampun. Engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh sadari ini, kami tidak akan melakukan dosa-dosa lagi. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I will never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you.
Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita semakin percaya dan beriman kuat dalam Yesus, satu-satunya pribadi yang mengasihi dan mengampuni kita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna, tangan kanan di dada, kita menaikkan lagu Mars Kalam Kudus. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan